Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang setelah berhasil mendaftar, lalu apa yang perlu disiapkan. Nah kawan-kawan, kemarin yang sudah menyimak tayangan saya sebelumnya dan sudah mengikuti proses alur pendaftaran dan sudah berhasil, saya ucapkan selamat. Dan pastinya kawan-kawan bertanya-tanya dalam hati dan perasaan, setelah saya melakukan pendaftaran dan berhasil setelah mendapatkan bukti pendaftaran ini, lalu apa yang perlu saya persiapkan. Nah kawan-kawan, saya berbagi tayangan ini sekali lagi berdasarkan pengalaman tahun 2021 dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, juga berdasarkan cerita pengalaman dari teman-teman. Sekali lagi bahwa saya bukan termasuk bagian orang yang terlibat dalam proses seleksi ini. Saya bukan bagian dari panitia, bukan pula dari pihak manapun yang bisa atau yang mampu membantu kawan-kawan Bapak Ibu diterima ndak. Jadi tayangan ini murni untuk berbagi berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman tahun 2021 dan tahun sebelumnya, dengan tujuan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada yang baru pertama kali mengikuti proses pendaftaran lamaran kerja secara online, khususnya di pendamping lokal desa ini, dengan harapan teman-teman terbantu. Jangan sampai ada teman-teman yang benar-benar butuh pekerjaan, kemudian punya pengalaman yang cukup, tapi karena tidak ada karena minim petunjuk, sehingga kawan-kawan yang punya potensi dan punya kesungguhan ingin mendaftar justru tidak punya kesempatan karena hal-hal yang sifatnya tidak begitu fatal atau halnya sepele sebabnya. Oleh karena itu kami membuat tayangan ini dalam rangka sebagai referensi. Dan mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar, kami tidak bisa langsung seketika memberikan jawaban. Karena pada kebiasaannya saya itu membuat konten tayangan itu di waktu malam hari. Dan di pagi hari biasanya banyak yang komen, banyak yang bertanya. Itu saya kalau pagi sampai sore itu kadang bekerja dan tidak sempat untuk membuka komentar Bapak Ibu, sehingga jawabnya saya sangat terlambat. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi ya. Kembali kepada poin pada tayangan ini, setelah kawan-kawan Bapak Ibu teman-teman berhasil mendaftar dan mendapatkan bukti pendaftaran ini, maka yang pertama yaitu kawan-kawan mengumpulkan dokumen cetaknya, barang yang digunakan oleh Bapak Ibu kawan-kawan kemarin untuk mendaftar, untuk membuktikan apa yang Bapak Ibu kawan-kawan nyatakan tertuang di dalam lamaran pendaftaran kemarin. Misalnya kawan-kawan kemarin itu menyatakan pengalaman sebagai pengurus Karang Taruna, maka kawan-kawan harus mengumpulkan SK ini. Kita mulai dulu dari atas. Jadi yang harus kawan-kawan lakukan pertama adalah mengumpulkan dokumen dalam satu map. Satu map itu yang berisi satu surat lamaran yang sudah kawan-kawan upload fotonya, itu bukti fisiknya dikumpulkan dalam satu map, dilampiri dengan ijazah ya. Nah, kemarin juga ada yang tanya kalau pengumpulan ijazah itu pakai transkrip nilainya apa enggak. Silakan, mau dilengkapi dengan transkrip nilai juga itu jauh lebih baik. Kalau tidak, misalnya hanya ijazah saja, ya udah enggak apa-apa. Misalnya transkripnya enggak ketemu atau hilang, atau misalnya di rumah yang jauh misalnya. Yang pertama adalah surat lamaran kemarin yang sama persis kawan-kawan upload. Yang kedua adalah fotokopi ijazah, apakah dilegalisir atau tidak. Kalau dilegalisir akan jauh lebih baik. Kemarin juga ada yang tanya surat lamaran itu dikasih materi apa tidak. Tahun kemarin 2021 tidak diberi materi. Kemudian dicetak, ditandatangani, atau tidak usah dicetak, ditandatangani, baru di scan, baru di upload. Kemudian yang ketiga, setelah surat lamaran, fotokopi ijazah, ada lagi ini misalnya fotokopi KTP ya. Ini ada yang kurang, ini nanti ditambah fotokopi KTP. Nah, ya.
fotokopi surat lamaran, fotokopi ijazah, dan fotokopi KTP. Nah, fotokopi ijazah dan fotokopi KTP. Kemudian kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu kawan-kawan Bapak Ibu bisa lah ya mencari di Google, banyak sekali contohnya. Kalau misalnya nanti ada yang butuh contoh kurikulum vitae, kalau misalnya yang tanya itu contohnya misalnya ada lebih dari 10, maka saya akan upload contoh. Tapi kalau hanya 1-2 ya silahkan kawan-kawan cari contoh di Google ya, searching saja banyak. Kemudian SK-SK pengalaman kerja. SK-SK pengalaman kerja ini yang membuktikan kemarin Bapak Ibu waktu melakukan pengisian di online. Misalnya Bapak Ibu punya pengalaman dan mencantumkannya dalam formulir pendaftaran kemarin itu sebagai KPM atau sebagai KPMD, maka Bapak Ibu pastikan bahwa SK-SK itu ada. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merasa sebagai kader pembangunan manusia, kader pemberdayaan masyarakat desa, maka lakukanlah permohonan kopi atau permohonan penerbitan surat keputusan dari kepala desa. Misalnya juga sebagai pengurus PSM, pekerja sosial masyarakat, maka mintalah surat keputusan yang menetapkan bahwa Bapak Ibu kawan-kawan sebagai PSM. Atau misalnya sebagai PPD, maka mintalah SK atau persiapkan SK sebagai PPD. Misalnya lagi sebagai kader desa sehat, maka mintalah SK sebagai kader sehat, itu ada. Nah, nanti disiapkan dalam satu map. Kemudian yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk tes tulis dan wawancara. Nah, setelah Bapak Ibu surat lamaran, fotokopi ijazah dan fotokopi KTP, kemudian ditambah kurikulum vitae, kemudian SK-SK pengalaman, ini sebanyak yang Bapak Ibu minimal ya, minimal itu sebanyak yang Bapak Ibu kemarin cantumkan di lamaran. Kemarin menulisnya apa saja tuh di kolom pengalaman pekerjaan. Nah, sebanyak itu minimal harus ada bukti SK-nya. Kalau tidak ada bukti SK-nya, maka yang Bapak Ibu tulis itu dianggap tidak benar. Kemudian ini yang terakhir 5, mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tulis dan wawancara. Nah, ini saya akan menyajikan bahwa materi untuk tes tulis dan wawancara itu komponennya ada 4. Yang pertama itu materi kompetensi teknis, isinya materi ini tentang pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk profesi jabatan pendamping lokal desa. Pengetahuannya misalnya pengetahuan tentang apa? Tentu saja karena pendamping desa, tentunya tentang desa, tentang undang-undang desa, tentang peraturan menteri desa, tentang pengambilan keputusan dalam musyawarah desa, kemudian tentang musyawarah perencanaan pembangunan desa, dokumen RKP desa, dokumen APB desa, kemudian dasar hukum kawasan desa dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu kompetisinya yaitu seleksi manajerial, kompetensi manajerial ya. Berisi tentang penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi, tentang integritas kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan pengambilan keputusan. Maka materinya kompetensi manajerial. Kemudian yang ketiga yaitu materinya tentang kompetensi sosial kultural, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pengalaman yang berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kita tahu bahwa pendamping desa itu kalau terjun ke desa itu melakukan fasilitasi dan masyarakatnya itu majemuk, tidak satu jenis saja. Usia saja muda, tua, dewasa ya, masih remaja, kemudian beda agama, beda budaya, beda wawasan, beda kebangsaan. Nah, ini menjadi bagian materi tes, baik ditulis maupun di wawancara. Nah,
Sebelum saya lanjutkan, semoga saja saya ada waktu untuk menyajikan contoh-contoh soal tes yang mencontohkan tentang materi kompetensi teknis, itu pertanyaannya seperti apa. Kemudian materi kompetensi manajerial itu contoh pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Kemudian kompetensi sosial kultural itu contoh pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa, referensinya dari mana. Sebelum itu silakan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Kemudian yang keempat itu materi tes kompetensi pada saat wawancara itu ada dua, yaitu tentang integritas dan moralitas personality seseorang. Nanti pada wawancara ini akan ditanyai berkaitan dengan sikap-sikap personal seseorang terhadap integritas pekerjaan dan moralitas seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, ini yang dapat saya sajikan pada tayangan kali ini melanjutkan tayangan sebelumnya. Saya berharap tayangan ini dapat membantu kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu kawan-kawan adalah mendokumenkan dalam satu format berupa surat lamaran, fotokopi ijazah dan fotokopi KTP, kurikulum vitae, SK-SK pengalaman kerja, dan mempersiapkan diri untuk tes tulis dan wawancara. Nah, materi kompetensi tesnya diantara itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi wawancara. Oke, kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dan silakan bagikan pada teman lain sekiranya tayangan ini bermanfaat.